Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, kali ini saya akan berbagi informasi gembira ya. Alhamdulillah, 6 bantuan pemerintah ini diperpanjang sampai dengan tahun 2022. Wajib tahu, jangan sampai lewat. Bagaimana informasinya? Sebelum kita ke pembahasannya, saya ingin mengundang kalian semuanya untuk mengikuti giveaway rezeki tambahan bulan November 2021 dengan total hadiah Rp800.000. Cara dan syarat mudahnya, link videonya ada di deskripsi video ini. Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasi kita kali ini. Jadi teman-teman sosial semuanya, seperti kita ketahui bersama, di tahun 2021 pemerintah dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 telah mengeluarkan atau telah menggelontorkan berbagai macam bantuan. Di mana bantuan-bantuan sosial tersebut antara lain adalah bantuan PKH, kemudian bantuan sembako atau BPNT, selanjutnya ada bantuan diskon listrik dari PLN. Selanjutnya ada juga bantuan program Kartu Prakerja. Selanjutnya ada BPUM UMKM 1,2 juta rupiah. Selanjutnya ada BLT Dana Desa. Selanjutnya ada BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada program Indonesia Pintar atau PIP. Kemudian ada bantuan kuota data internet dari Kemendikbud dan bantuan-bantuan lainnya. Dan seiring dengan perkembangannya, pandemi sudah semakin bisa diatasi. Dan dari itu, beberapa bantuan-bantuan khusus untuk pandemi juga dihentikan untuk penyalurannya. Namun berita gembiranya, 6 bantuan pemerintah ini dipastikan akan diperpanjang sampai dengan tahun 2022. Kalian semua wajib tahu supaya tidak terlewat nantinya. Bantuan apa saja yang diperpanjang sampai dengan tahun 2022? Langsung saja yang pertama adalah bantuan program Indonesia Pintar atau PIP. Jadi seperti kami kutip dari kemendikbud.co.id bahwa program Indonesia Pintar atau PIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah, yaitu antara 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga yang miskin, rentan miskin, pemilik kartu keluarga sejahtera atau KKS, peserta program keluarga harapan atau PKH, kemudian yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah. Di mana untuk besaran bantuan per siswa adalah untuk tingkat SD, CLB atau paket A akan mendapatkan Rp450.000 per tahun. Kemudian untuk tingkat SMP, SMPLB atau paket B akan mendapatkan Rp750.000 per tahun. Selanjutnya untuk tingkat SMA, SMA-LB, SMK ataupun paket C akan mendapatkan Rp1 juta per tahun. Dan untuk SMK atau program 4 tahun akan mendapatkan Rp1 juta per tahun. Jadi buat teman-teman sosial semuanya yang mempunyai anak usia sekolah dan terdaftar di Dapodik sebagai penerima program Indonesia Pintar, di tahun 2022 besok juga siap-siap ya untuk mendapatkan lagi bantuan program Indonesia Pintar. Selanjutnya untuk bantuan kedua yang diperpanjang sampai dengan tahun 2022 adalah program Kartu Prakerja. Namun sebelum ke pembahasannya, usaha kalian yang baru mengenal channel ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan khusus kalian yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman sosial semuanya, kita kembali ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang bantuan yang diperpanjang sampai dengan tahun 2022, yaitu Kartu Prakerja. Jadi program Kartu Prakerja sendiri adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian syarat mengikuti program prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas. Selanjutnya tidak sedang menempuh pendidikan formal.
Kemudian sedang mencari kerja atau pekerja atau buruh yang terkena PHK atau pekerja buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Kemudian bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID-19. Selanjutnya bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan direksi atau komisaris atau dewan pengawas pada BUMN atau BUMD. Jadi nantinya peserta prakerja akan mendapatkan insentif ya. Dan insentif tersebut sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan setelah kalian menyelesaikan pelatihan yang disediakan oleh prakerja. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan insentif pengisian survei evaluasi ya, sebesar Rp50.000 per survei untuk 3 kali survei. Jadi buat teman-teman sosial semuanya yang memenuhi syarat ya, siap-siap di tahun 2022 akan dibuka kembali untuk pendaftaran kartu prakerja. Selanjutnya bantuan ketiga yang akan diperpanjang sampai dengan tahun 2022 adalah bantuan PKH. Jadi program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Jadi untuk penerima bantuan PKH ini adalah bagi warga miskin yang namanya tercatat atau terdata di DTKS Kementerian Sosial, di mana di dalam keluarga terdapat 3 komponen, yang diantaranya adalah komponen kesehatan meliputi ibu hamil atau anak usia dini. Selanjutnya komponen pendidikan meliputi kategori anak SD, kemudian anak SMP dan juga SMA. Selanjutnya untuk komponen kesejahteraan sosial meliputi kategori lanjut usia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat. Di mana bantuan yang akan diperoleh adalah untuk kategori ibu hamil atau nifas akan mendapatkan Rp750.000 ya per 3 bulan. Untuk anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun akan mendapatkan Rp750.000 per 3 bulan. Selanjutnya untuk anak SD akan mendapatkan Rp225.000 per 3 bulan. Selanjutnya untuk anak SMP atau sederajat akan mendapatkan Rp375.000 per 3 bulan. Selanjutnya untuk anak SMA atau sederajat akan mendapatkan Rp498.000 per 3 bulan. Selanjutnya untuk penyandang disabilitas berat akan mendapatkan Rp600.000 per 3 bulan. Dan untuk lanjut usia 70 tahun ke atas juga akan mendapatkan Rp600.000 per 3 bulan. Jadi untuk bantuan komponen yang diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya program ketiga yang akan diperpanjang sampai dengan tahun 2022 adalah program atensi anak yatim. Jadi di tahun 2022 Kementerian Sosial sendiri menargetkan pemberian bantuan untuk 4,3 juta anak yatim ya, di mana anggaran yang diperlukan mencapai 11,6 triliun. Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, dihitung per Januari 2022 ada 4.386.984 anak yatim, kata Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam rapat kerja dengan Komisi 8 di Senayan, Jakarta Pusat. Jadi untuk besaran bantuan yang akan diberikan kepada anak yatim adalah sebesar Rp200.000 per bulan diberikan kepada anak yatim usia sekolah. Kemudian sebesar Rp300.000 per bulan diberikan kepada anak yatim yang belum sekolah dengan rentan waktu per bulan selama 12 bulan. Selanjutnya bantuan kelima yang akan diperpanjang sampai dengan tahun 2022 adalah BPNT atau bantuan pangan non tunai. Jadi bantuan pangan non tunai atau BPNT adalah bantuan sosial dalam bentuk non tunai atau bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik. Jadi untuk bantuan pangan non tunai ini, besaran bantuannya adalah sebesar Rp200.000 per bulan. Dan rencananya di tahun 2022 untuk penyaluran BPNT maupun PKH adalah menggunakan sistem teknologi terbaru vintage. Jadi untuk penyalurannya tanpa kartu KKS lagi. Selanjutnya untuk bantuan ke-6 yang akan diperpanjang di tahun 2022 adalah bantuan untuk masyarakat miskin ekstrim. Jadi pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos akan menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat kartu sembako sebesar Rp300.000 per bulan di akhir tahun 2021 ini.
Jadi akan di top up kartu sembako ini menggunakan dana optimalisasi di Kemensos, di mana November Desember masing-masing 300.000, ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Selasa 26 Oktober 2021 kemarin. Jadi bantuan akan diberikan kepada masyarakat yang sudah terdata di 35 kabupaten atau kota prioritas, khususnya yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrim sesuai data Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat pemegang kartu sembako yang masuk kategori miskin ekstrim, ya, yang akan mendapatkan uang tambahan sebesar Rp300.000 per bulan, dan rencananya di tahun 2021 ini disalurkan untuk bulan Oktober, November, dan Desember di 35 kabupaten kota yang terdapat di 7 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat, serta NTT. Dan rencananya di bulan Desember besok akan dilakukan sensus untuk mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan, karena kemungkinan di tahun 2022 bisa mencakup sampai dengan 500 kabupaten atau kota untuk penyaluran bantuan tambahan yang masuk kategori miskin ekstrim. Baik teman-teman sosial semuanya, itulah tadi ya 6 bantuan yang diperpanjang sampai dengan tahun 2022. Dan semoga kalian adalah salah satu penerimanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.